benarlah apa yang dikatakan oleh siapa itu, Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan kharaja ahlu dunya wa lam yadhuk atyaba ma fiha qila wa ma huwa qala ma'rifatullah. Ahli dunia, manusia-manusia yang hidup keluar dari kehidupan dunia, pergi dari dunia. Setelah mereka hidup di dalamnya, ya, pergi dari dunia, tetapi mereka tidak merasakan hal ternikmat yang ada di dunia. Hal ternikmat bukan kekayaan, bukan harta benda, bukan ketenaran, bukan jabatan. Itu kan semu, pasti hilang, ya. Nikmat dunia itu semacam itu disimbolkan hanya sebatas makanan yang masuk pada tubuh kita, hanya melewati kerongkongan sudah tidak ada, ya. Terus ada yang bertanya, apa itu hal ternikmat dalam kehidupan dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah aturkan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Kita hadirkan hati kita untuk mensyukuri nikmatnya, dan kita yakini selalu bahwa nikmat yang ada pada diri kita ini semuanya adalah bentuk dari pemberiannya, gitu ya. Di salah satu fungsi belajar tauhid adalah kita tahu bahwa segala yang ada, yang terjadi ini adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirkan Allah dalam setiap hal-hal yang kita nikmati. Nanti pada akhirnya semacam itu. Kita belajar tentang ketauhidan, bahwasanya Allah Esa dalam hal apapun, termasuk dalam perbuatannya, dan salah satu perbuatan Allah adalah memberi nikmat kepada hamba-hambanya, pada makhluknya. Jadi tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan ini kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam itu saya yakini, kita tancapkan dalam hati kita. Teman-teman yang saya cintai, di kemarin kita membahas tentang sifat sama Allah. Allah Maha mendengar. Sebelum itu perlu kita ulas kembali. Memang tauhid itu sekali mendengar belum tentu kita paham. Bisa jadi itu kita harus mendengar beberapa kali baru paham, baru kita merasakan. Itu pun harus kita tunjang dengan diri kita sendiri, usaha kita sendiri, mengangan-angan, berpikir, baru nanti akan terasa. Di penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh guru-guru kita, yang telah ditulis oleh ulama-ulama kita, itu butuh
dipikir, butuh diangan-angan. Tidak cukup hanya didengarkan saja. Kita cocokkan, sesuaikan dengan keadaan yang kita alami. Kan semacam itu. Sampean kan yakin yang menciptakan alam semesta Allah. Sampean yakin yang menciptakan sampean Allah, menciptakan sistem kehidupan di alam semesta Allah. Kan sampean yakin, sampean tahu. Tidak cukup tahu atau yakin, rasakan tentang bagaimana Allah mengatur kehidupan kita. Itu rasakan. Kita ini bisa apa? Kan itu. Kita biasa apa? Sistem kehidupan kita sama sekali bukan kita yang ngatur. Itu dirasakan. Kita rasakan bahwasanya ini adalah sistem kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi pentingnya belajar tauhid seperti itu. Terus tauhid sendiri dalam kehidupan kita itu seandainya diibaratkan bangunan, itu pondasi. Jadi bangunan yang didirikan di atas pondasi, sekokoh apapun, itu nanti untuk kuat atau tidaknya berdiri, tegak atau tidaknya berdiri, bergantung pada pondasi yang ada di bawahnya. Jadi ketauhidan itu, kalau ulama mengatakan asyraful ulum, ilmu yang paling agung, paling mulia, li'annahu muta'alliqun bidzatillahi ta'ala wa dzati rasulih. Karena ilmu ini, ilmu tauhid, itu berhubungan dengan zat Allah dan zat utusan Allah. Jadi itu ilmu yang mulia. Dan buah dari ilmu tauhid adalah al-fawzu bis-sa'adah al-abadiyah. Beruntung dengan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Itu buah dari ilmu tauhid. Bahwasanya nanti selain kita, di luar kita itu banyak keyakinan-keyakinan, ya biarkan. Tapi keyakinan yang benar adalah keyakinan kita, keyakinan atau akidah Islamiyah, keyakinan yang dianut oleh agama Islam. Gitu ya. Itu harus dipegang terus. Jadi diolah sembari kita belajar tentang sifat-sifat, ya, kita olah pikiran kita gunakan perangkat-perangkat yang ada dalam diri kita, entah itu yang bersifat jasmaniyah atau ruhaniyah, untuk mencari dan mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sering saya jelaskan, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahid. Pada setiap perkara itu terdapat tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang esa. Sekali lagi, Allah zat yang esa, bahkan mengatur kehidupan saya, yang saya rasakan itu semuanya itu berjalan sesuai dengan yang sistem yang Allah tetapkan. Bahkan saya sama sekali tidak membangun sistem yang saya jalani, sistem kehidupan saya sama sekali tidak membangun, tidak menciptakan sistem hidup saya, sistem mengapa saya butuh makan minum, terus di dalamnya ada sistem pengolahan makanan
Ya, terus nanti diproses itu sama sekali saya tidak punya peran untuk membangun sistem itu dibangun oleh pencipta saya. Sistem itu diciptakan oleh pencipta saya, itu saya, belum makhluk yang lain. Ya, tumbuhan, hewan-hewan, semua sistem yang ada pada tumbuhan, yang ada pada hewan itu diciptakan oleh penciptanya. Jadi kalau kita melihat keajaiban tumbuhan, keajaiban hewan, itu sama sekali tidak menunjukkan kecerdasan hewan, pandaian hewan, tidak menunjukkan canggihnya sistem yang dibangun oleh hewan atau yang lain atau tumbuhan, tidak. Itu menunjukkan tentang canggih dan hebatnya pencipta sistem yang ada pada hewan, ada pada tumbuhan, dan ada pada alam semesta. Paham ya? Itu tauhid itu gitu. Tauhid itu harus kuat. Sampean kalau tauhid kuat, sampean bangun apapun di atasnya kokoh. Hidup itu seperti itu. Hidup itu kalau keyakinan sampean kepada Allah kuat, sampean menjadi apapun tidak masalah. Ya. Seandainya dalam hal pangkat, bahkan sampai menjadi panglima, menjadi presiden, tidak masalah. Itu kalau kita ibaratkan bangunan itu tingkat 5, tingkat 50, tidak masalah. Yang penting fondasinya kuat. Bahkan ketika menjadi rakyat, tidak masalah. Bangunan hanya 1 tingkat, ya, atau hanya 1 lantai, kuat fondasinya. Kita kaya, kita miskin, kalau keyakinan kepada Allah kuat, sama sekali tidak ada pengaruh untuk itu. Tetapi ketika fondasinya tidak kuat, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kuat, ya, maka setiap bangunan yang didirikan di atasnya, di atas keyakinan itu, maka tidak kuat pula, roboh. Ibarat bangunan itu roboh, nanti pada saatnya pasti akan roboh. Dikasih nggak punya uang nggak kuat, dikasih punya uang nggak kuat, kan semacam itu karena tidak ada pemahaman tentang bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki. Itu kita sudahlah hidup ya semacam ini. Di antara kita, di antara manusia, ada yang peduli tentang hal itu, ya, ada yang kuat tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau belajar, ada yang sama sekali tidak berpikir tentang hal itu, sama sekali tidak berpikir tentang kemahakuasaan Allah, tentang keesaan Allah, bahwa tentang kehidupan ini diciptakan oleh Allah, bahwasanya dunia dan isinya itu punya Allah, bahwa kita di sini itu atas kehendak Allah. Banyak loh yang tidak berpikir semacam itu, ya. Hidup aja ibarat orang itu numpang lewat, tidak ada permisi, tidak ada terima kasih, ya. Ada sementara, tidak ada selamanya, sama sekali tidak pikir, dan itu rugi. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh siapa itu, Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan, kharaja ahlu dunya wa lam yadhuk atyaba ma fiha, qila wa ma huwa, qala ma'rifatullah. Ahli dunia, manusia-manusia yang hidup, keluar dari kehidupan dunia, pergi dari dunia. Setelah mereka hidup di dalamnya, ya, pergi dari dunia, tetapi mereka tidak merasakan hal ternikmat yang ada di dunia. Hal ternikmat bukan kekayaan, bukan harta benda,
bukan ketenaran, bukan jabatan. Itu kan semu, pasti hilang ya. Nikmat dunia itu semacam itu disimbolkan hanya sebatas makanan yang masuk pada tubuh kita, hanya melewati kerongkongan sudah tidak ada. Ya. Terus ada yang bertanya, apa itu hal ternikmat dalam kehidupan dunia? Dijawab oleh Syekh Ibrahim bin Adham, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita, jadi setidaknya kita pernah mendengar dawuh ini, bahwasanya ada kenikmatan yang selama ini luput dari ahli dunia. Mereka yang mengatakan kenikmatan adalah bermewah-mewahan, punya rumah tingkat, mobil mewah, istri cantik, harta berlimpah, jabatan, kebanyakan kan semacam itu. Kebanyakan semacam itu yang dipikirkan oleh ahli dunia. Tapi luput itu bukanlah kenikmatan sejati yang ada di dunia. Itu pada saatnya akan pergi, hak itu akan pergi. Bahkan sebelum manusia mati, jabatannya bisa hilang, lengser, dicopot, kekayaannya bisa hilang, istrinya bisa mati, kemewahannya bisa musnah, kan semacam itu. Tetapi ketika kenikmatan itu seperti yang didawukan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, itu abadi. Kenikmatan yang sejati adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah. Kita tidak muluk-muluk ma'rifatullah, mengenal Allah, tidak. Ya, kita belajar tauhid saja, bahwasanya isi dari dunia itu macam-macam. Ya, bersyukur kita walaupun satu kalimat, dua kalimat masih diizinkan untuk duduk untuk belajar tauhid. Tidak apa-apa. Dunia semacam itu silakan, tidak apa-apa. Tidak pengaruh sama sekali ya. Wong dunia dengan keberadaan kita saja tidak merasa terganggu, tidak terpengaruh kan? Kita harusnya juga tidak merasa terganggu, tidak merasa terpengaruh dengan keadaan dunia yang sedemikian rupa. Saja, tidak mengganggu. Dan kita lanjutkan kemarin sampai sifat sama, sekarang dalil dari sifat sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa a'ada alaina min barakatihi barakati ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu utai dalil ala thubuti sam'i ing atase tetapi sifat sama lahu kutubi Allah Ta'ala. Alkitabu iku kitab tegesi Al-Quran, was sunnatu lan sunnah tegesi hadis. Qala wis sapa Allah Subhanahu wa ta'ala, qala wis sapa Allah Ta'ala halim halur sapa Allah dawuh wa huwa samiul basir, wa huwa Allah as-sami'u iku zat kang maha midanget, al-basiru tur zat kang maha mirharsa. Dalil tentang bahwasanya Allah itu maha mendengar adalah firman Allah, wa huwa samiul alim wa huwa samiul basir. Dia Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalil ini kita tahu kalau dalam ilmu tauhid disebut dengan dalil nakli, dalil yang dinukil dari firman Allah atau hadis Rasulullah. Di Allah maha mendengar atas segala sesuatu. Kalau kemarin kita bahas tentang aklinya, bahwasanya Allah mendengar segala sesuatu yang wujud, baik itu wujudnya bersifat wajib harus ada, atau wujudnya bersifat jaiz, atau boleh ada boleh tidak ada. Berarti dalam artian segala sesuatu yang ada itu entah wajib adanya atau jaiz adanya, itu berhubungan dengan sifat sama Allah Ta'ala. Ya, bahwa sami'ul basir. Waqala lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satemene sira kabeh la tad'una iku ora ndonga sapa sira kabeh asamma ing zat kang budheg, wala ghaiban lan ora zat kang ghaib. Innakum satemene sira kabeh tad'una iku ndonga sapa sira kabeh sami'an ing zat kang maha midanget,
qariban turdat kang moho parek, mujiban turdat kang moho ngijabahi to nyembadani donga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tad'una asamma wa la ghaiban, innakum tad'una sami'an qariban mujiban. Kalian tidak berdoa atau memohon kepada zat yang tuli dan tidak pula zat yang gaib, dalam artian tidak ada di hadapan kita, tetapi kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar, maha dekat dan mengabulkan doa. Jadi apapun ini ditanamkan, apapun yang ada itu Allah mendengar. Yang wujud ya kemarin sifat wujud itu baik berupa zat, berupa warna atau suara, itu semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Ini Tuhan maha sempurna, mendengar segalanya. Jadi apapun yang kita bicarakan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidun lan halim meneh, idza lam yakun nalikane ora ana sapa Allah sami'an iku zat kang maha midanget, maka mongko yakti ana sapa Allah asamma iku zat kang maha iku zat kang budheg. Wasama utawi budheg, naksun iku sifat suda utawa kurang. Wanaksu utawi kekurangan alaihi ngatasi Allah muhalun iku muhal. Fathabatat mongko tetep lahu kedui Allah apa asma'u sifat sama. Wa idza tabata lana nalikane tetep lahu kedui Allah. Fathabata mongko tetep lahu kedui Allah apa asma'u sifat sama. Wa idza tabata lana nalikane tetep lahu kedui Allah apa asma'u sifat sama. Istahala muhal mongko muhal alaihi ngatasi Allah apa asma sifat budheg. Alladzi kang huwa kang utai alladzi diddu sam'i iku lelawane sifat sama. Dan lagian begini, kalau Allah tidak bersifatan dengan sama dan Allah bukan zat yang maha mendengar, maka yang terjadi adalah sebaliknya, tuli. Dan tuli itu adalah sifat naqais, sebuah kekurangan. Dan kekurangan itu muhal bagi Allah Ta'ala, maha sempurna kan? Allah maha sempurna, bersifatan dengan segala kesempurnaan dan disucikan dari segala kekurangan. Tuhan alam semesta tuh ya. Pikirkan, Tuhan alam semesta, kok sekecil apapun dinisbatkan padanya kekurangan, itu muhal. Itulah ya. Kalau Allah tidak maha mendengar, maka yang terjadi adalah tuli. Dan tuli itu kekurangan. Tidak mungkin Allah bersifatan dengan kekurangan. Maka ketika Allah tidak mungkin bersifatan dengan kekurangan, tuli, maka Allah wajib bersifatan dengan kesempurnaan. Apa itu? Maha mendengar. Dan jika Allah wajib bersifatan dengan sifat maha mendengar, maka muhal bagi Allah sifat somam atau tuli. Dan ini harus kita camkan, kita angan-angan, kita yakini dan kita tancapkan dalam hati bahwasanya Allah Tuhan kita, Tuhan semesta alam, entah manusia, makhluk, hamba-hambanya memahami atau tidak, meyakini atau tidak, Allah sama sekali tidak terpengaruh. Allah tetap bersifatan dengan segala kesempurnaan. Paham ya? Tinggal kita saja, kita sekuat tenaga sedikit demi sedikit berpikir gitu ya, angan-angan oh iya. Jadi sucikan Tuhanmu dari hal-hal yang tidak pantas dinisbatkan padanya. Teman-teman yang saya cintai, itu dulu sekali lagi belajar satu kalimat, dua kalimat, tidak apa-apa ya. Dunia sudah semacam ini, alam semesta, keadaan manusia pada khususnya di muka bumi sudah semacam ini. Ini kita seandainya pun menjadi
bagian terkecil dari kelompok kecil manusia di bumi ini yang mau belajar, tidak apa-apa. Tapi kalau di luar sana masih banyak saudara-saudara kita, santri-santri, orang yang mencari ilmu agama. Insya Allah masih banyak orang yang belajar tentang ilmu ketauhidan, itu masih banyak. Tapi karena kebiarnya dunia yang semacam ini, ya tidak tampak. Yang tampak itu apa? Sesuatu yang berbau-bau kehidupan dunia yang dalam tanda kutip mungkin kalau sampean mengatakan ya sudah agak di luar kelumrahan lah gitu ya. Orang mabuk, orang zina, orang joget-joget dan yang lain terus ditiru oleh yang lain. Nah, itulah warna dunia. Tidak apa-apa, kita menjadi bagian kecil, tidak apa-apa. Semoga saja apa yang Allah kehendaki untuk kita ini, belajar ngaji ini merupakan salah satu jalan bahwasanya Allah menghendaki kebaikan pada kita, bahwasanya Allah mudah-mudahan saja meridhoi niat kita. Minallahumma amin. Dan itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.